Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tentang silogisme, yang mana soal silogisme ini tidak pernah absen di setiap tes CPNS yang telah berlalu. Oke, kita langsung saja kepada soal yang pertama. Jika Andi rajin belajar, maka ia akan mendapatkan uang jajan. Jika Andi mendapatkan uang jajan, maka ia akan membeli sepeda. Andi tidak membeli sepeda. Kesimpulannya yang tepat adalah, nah, kalau untuk soal silogisme seperti ini, kalau cara biasanya kan kita bikin P maka Q, Q maka R, dan didapatkan hasilnya itu P maka R. Tetapi sekarang kita tidak usah memakai konsep seperti itu, tetapi cukup cara mudahnya itu cukup kita coret kata-kata yang sama. Kita lihat lagi di soal. Jika Andi belajar, maka ia akan mendapatkan uang jajan. Jika Andi mendapatkan uang jajan, nah ini kata-katanya sama, itu mendapatkan uang jajan bisa kita coret, mendapatkan uang jajan bisa kita coret. Lalu, maka ia akan membeli sepeda. Andi tidak membeli sepeda. Kata-kata membeli sepedanya sama juga bisa kita coret. Berarti yang tersisa di sini itu adalah Andi rajin belajar dan kata Andi tidak. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah Andi tidak rajin belajar. Itu terdapat di opsi yang B. Maka jawaban kesimpulan dari premis ini adalah Andi tidak rajin belajar. Jika hari hujan, maka Didi tidak pergi ke sekolah. Jika Didi tidak pergi sekolah, maka ia tidak bermain di rumah. Hari ini tidak hujan. Kesimpulan yang tepat adalah, tetap kita pakai cara coret-coret seperti tadi. Jika hari hujan, maka Didi tidak pergi ke sekolah. Jika Didi tidak pergi ke sekolah, nah ini kata-katanya sama. Didi tidak pergi sekolah, tidak pergi sekolah kita coret ya. Didi tidak pergi sekolah, maka ia tidak bermain di rumah. Hari ini tidak hujan. Nah, di sini kata-katanya hujan, hujan dan hujan itu sama. Kemudian tidak, di sini juga ada tidak, itu sama. Maka yang tersisa itu adalah Didi bermain di rumah. Itu jawabannya ada di opsi yang A. Jadi kesimpulannya Didi bermain di rumah. Semua pegawai memakai jam tangan. Sebagian pegawai memakai sepatu yang berwarna hitam. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, ini berbeda, agak berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung nama orang Didi, tetapi kalau ini ada semua dan sebagian. Kalau kesimpulan dari semua dan sebagian itu sudah pasti sebagian. Kalau kata lain dari sebagian ini bisa kita gunakan ada, bisa kita gunakan beberapa, dan juga kita bisa gunakan kata sementara. Jadi semua sebagian sudah pasti kesimpulannya nanti itu sebagian. Kita lihat di sini yang sebagian-sebagian itu ada di opsi yang C, yang di A semua berarti sudah pasti bukan. Di opsi yang B semua pegawai juga sudah pasti bukan. Kalau di opsi yang C sebagian pegawai itu bisa jadi. Di opsi yang D sebagian pegawai juga bisa jadi. Di yang E juga sebagian pegawai bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soal. Semua pegawai memakai jam tangan. Sebagian pegawai memakai sepatu yang berwarna hitam. Jadi kalau sebagian yang memakai berwarna hitam, berarti di sini sebagiannya lagi memakai berwarna tidak hitam. Jadi sebagian yang berwarna hitam dan sebagiannya lagi berwarna tidak hitam. Jadi kita lihat di opsinya lagi. Sebagian pegawai memakai sepatu berwarna hitam dan tidak memakai jam tangan. Sedangkan di sini semua pegawai memakai jam tangan, berarti ini sudah pasti bukan. Sedangkan di sini disebutkan tidak. Sedangkan di sini semuanya memakai jam tangan ya, di opsi yang di premis yang pertama ini.
Kemudian yang D-nya, sebagian pegawai memakai jam tangan dan sepatu berwarna hitam. Sebagian pegawai memakai jam tangan, ini bisa jadi. Kemudian yang E, sebagian pegawai tidak memakai sepatu berwarna hitam. Ini juga bisa, tetapi kita lihat lagi di soalnya semua pegawai memakai jam tangan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini lengkap, kedua premisnya masuk. Sebagian pegawai memakai jam tangan dan sepatu berwarna hitam. Yang sepatu berwarna hitam tadi ada separuh, yang separuh lagi tidak hitam. Kalau di yang E, sebagian pegawai tidak memakai sepatu berwarna hitam. Ini juga betul, tetapi yang premis satunya tidak dimasukin. Berarti jawabannya adalah yang D. Kesimpulan yang lebih tepat itu adalah sebagian pegawai memakai jam tangan dan sepatu berwarna hitam. Semua anak di sekolah itu sedang bermain, sementara anak di sekolah itu tidak memakai topi. Kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini kan semua sementara. Sementara ini kata lain dari sebagian. Berarti untuk semua sebagian atau sementara, kesimpulannya itu sudah pasti kata sebagian, sementara, ada, atau beberapa. Sekarang kita lihat di opsinya. Di yang A ada anak, berarti itu bisa jadi. Di yang B sebagian anak, itu bisa jadi juga. Di yang C beberapa anak, bisa jadi juga. Di yang D semua anak, berarti sudah pasti bukan. Di yang E semua anak, berarti sudah pasti bukan juga. Sekarang kita lihat yang A. Ada anak yang sedang bermain dan memakai topi. Kita lihat premisnya. Semua anak di sekolah itu sedang bermain. Berarti ada anak yang sedang bermain, bisa jadi. Kemudian sementara anak di sekolah itu tidak memakai topi. Berarti sementara itu sebagian anak itu memakai topi, dan yang sebagiannya lagi tidak memakai topi. Berarti yang ini ada anak yang sedang bermain dan memakai topi, ini bisa jadi. Yang B, sebagian anak tidak sedang bermain dan memakai topi. Sebagian anak tidak sedang bermain. Kita lihat premisnya. Semua anak di sekolah itu sedang bermain. Di sini ada kata semua. Sedangkan di sini sebagian anak tidak sedang bermain, berarti tidak. Berarti ini sudah bukan jawabannya. Tidak sedang bermain dan memakai topi. Memakai topinya bisa jadi, tetapi ada kata tidaknya, berarti itu bukan. Ini tidak tepat yang B. Kemudian yang C, beberapa anak tidak memakai topi. Sementara anak di sekolah itu tidak memakai topi. Berarti yang opsi yang pertama ini beberapa anak tidak memakai topi, ini bisa jadi. Kita baca lagi. Dan tidak sedang bermain, dan tidak sedang bermain. Nah, di sini ada kata tidak lagi. Berarti opsi yang B dan C ini maksudnya hampir sama. Tidak sedang bermain, sedangkan di sini disebutkan semua anak itu sedang bermain. Berarti yang C ini bukan jawabannya juga. Berarti kesimpulan yang tepat adalah yang A. Ada anak yang sedang bermain dan memakai topi. Semua karyawan pintar berbahasa Inggris. Sebagian karyawan ahli dalam menggunakan komputer. Ali adalah seorang karyawan. Berarti kalau seperti ini, ada semua, ada sebagian, dan ada satu orang ahli, itu seorang karyawan, berarti kesimpulannya sudah pasti si Ali. Maka untuk yang A sudah pasti bukan karena ada semua. Untuk yang B sebagian sudah pasti bukan. Kemudian untuk yang C bisa jadi, yang D bisa jadi, dan yang E juga bisa jadi. Kita lihat opsi yang C. Ali pintar berbahasa Inggris, tapi belum tentu ahli dalam menggunakan komputer. Ini bisa jadi. Yang D, Ali pintar berbahasa Inggris dan ahli dalam menggunakan komputer. Ini juga bisa jadi. Dan yang E, Ali pintar berbahasa Inggris, tetapi tidak ahli dalam menggunakan komputer. Kita lihat opsinya di sini, semua karyawan pintar berbahasa Inggris. Berarti Ali ini sudah pasti pintar berbahasa Inggris. Berarti di C iya, di D iya, di E iya. Sekarang yang kedua, sebagian karyawan itu ahli dalam menggunakan komputer. Berarti hanya sebagian. Sebagian itu ahli, dan yang sebagian lagi berarti tidak ahli.
Nah, di sini kan tidak disebutkan si Ali itu yang ahlinya atau yang tidaknya. Berarti yang lebih tepatnya itu Ali pintar berbahasa Inggris tapi belum tentu ahli dalam menggunakan komputer. Jawabannya itu yang C. Kenapa yang C? Karena di sini ada kata dannya, dan ahli dalam menggunakan komputer. Sedangkan yang karyawan itu hanya sebagian yang ahli dalam menggunakan komputer. Si Ali ini kita kan tidak tahu masuk kategori ahli kah dia atau masuk kategori yang tidak ahli. Berarti yang D itu kita eliminasi. Kemudian yang E, Ali pintar berbahasa Inggris tetapi tidak ahli dalam menggunakan komputer. Ini kita juga tidak tahu kan, entah si Ali itu ahli entah tidak. Maka jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang C. Ali pintar berbahasa Inggris tapi belum tentu ahli dalam menggunakan komputer. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal di video kali ini. Kepada teman-teman, jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya, juga boleh diselipkan di kolom komentar. Nah, kepada teman-teman jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe, serta di-share kepada teman-teman yang lainnya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.